Istri cantik orang kaya itu baru saja keluar dari air. Adegan ini membuat tetangga laki-laki tercengang. Wanita itu datang ke rumah kayu, melepas pakaian dan mulai mandi. Pemuda itu melihat tubuh wanita yang anggun. Ini membuat si pemuda jomblo sejak lahir selama 20 tahun tak bisa menahan diri. Mengamati dengan seksama melalui celah di papan kayu. Saat dia sedang asyik-asyiknya melihat, suami wanita cantik yang kaya raya itu tiba-tiba datang. Si pemuda langsung tersadar. Sementara itu, wanita itu mencium suaminya dan pergi. Melihat pasangan suami istri yang saling mencintai ini, si tampan langsung merasakan campur aduk di hatinya. Orang kaya itu adalah tetangga baru yang baru saja pindah. Begitu si tampan melihat wanita itu untuk pertama kalinya, hatinya langsung bergetar penuh gairah. Ketika malam tiba, wajah wanita itu membuat si tampan sulit tidur sendirian. Dia diam-diam melihat ke seberang melalui jendela. Menemukan istri si orang kaya tidak menutup jendela. Melihat tubuhnya yang seksi dan menawan. Ini membuat adrenalin si tampan benar-benar meledak. Agar bisa berdekatan dengan wanita. Sampai hari berikutnya, sebagai tetangga, dia dengan sengaja menyapa si orang kaya. Setelah si orang kaya mengetahui bahwa si tampan ahli dalam perbaikan perahu layar, si orang kaya pun membayar mahal untuk mempekerjakannya sebagai tukang perbaikan. Hanya dengan cara ini, dia bisa secara terang-terangan mendekati wanita. Hari-hari berikutnya, si tampan hampir setiap hari akan menatap punggung wanita dengan kosong. Namun, suatu kesempatan yang kebetulan, dia tiba-tiba mendengar teriakan wanita. Dia segera berlari dari rumah ke lokasi. Saat dia mendekat, dia baru menyadari. Ternyata itu adalah seekor laba-laba di dalam mobil yang membuatnya ketakutan. Si tampan segera menggunakan tangannya untuk mengatasi krisis ini. Saat dia bersiap untuk menyalakan mobil, wanita berambut pirang justru mendekat. Ayo, tahukah kamu, terkadang kamu hanya perlu mendorong. Sepertinya kamu sangat berpengalaman ya. Setelah mobil diperbaiki, si tampan terpaksa memilih untuk pergi dengan berat hati. Mendapatkan kontak dekat untuk pertama kalinya. Si tampan langsung tersenyum lebar. Saat malam, si tampan pulang setelah bekerja. Dia menemukan wanita berambut pirang sedang menunggu di depan pintu. Mengatakan bahwa dia lupa kunci di rumah. Mengetahui bahwa dia membutuhkan bantuan. Tanpa ragu, dia langsung setuju. Dia melepas bajunya, lalu membungkus sebuah batu dengan baik. Dilempar dengan kuat. Kaca pecah. Si tampan memanfaatkan jendela untuk masuk dan membuka pintu. Namun sayangnya, perutnya tidak sengaja tergores. Wanita berambut pirang segera mencari kotak P3K untuk membalutnya. Terlihat wanita itu perlahan-lahan berjongkok. Namun pemandangan ini langsung membuat si tampan berhayal. Dan semua ini adalah rencana wanita tersebut. Wanita itu perlahan-lahan berjongkok untuk mengobati luka si anak laki-laki. Setelah mengobati, dia bahkan sengaja menghembuskan napas. Ini membuat jantung si anak laki-laki berdegup kencang. Siapa yang bisa menahan tindakan seperti ini? Tanpa basa-basi, dia mencium wanita itu. Selanjutnya, mereka mengalami hal yang tak terkatakan. Di pagi hari, Xiao Shuai terbangun karena kelelahan. Dia sangat tahu bahwa wanita di depannya bukan miliknya. Namun, dia tetap menikmati kehangatan yang susah payah didapat. Dia awalnya adalah tetangga yang diundang orang kaya untuk memperbaiki kapal layar. Kini, dia menjadi orang ketiga. Setelah beberapa kali mencuri momen terlarang, wanita itu tampaknya terpesona oleh perasaan ini. Wanita berambut pirang itu setiap kali mengambil kesempatan saat suaminya tidak memperhatikan. Dia selalu segera mencari si tampan. Dan setiap keluaran, si tampan tidak pernah mengecewakan wanita itu. Dengan cara ini, hubungan mereka juga perlahan-lahan semakin dekat. Suatu hari, dia tiba-tiba melihat bekas luka di kaki wanita itu. Dia menduga bahwa orang kaya pasti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita itu. Namun, hubungan mereka yang tidak ada hubungannya sama sekali. Si tampan sama sekali tidak menanyakan. Tapi meskipun wanita itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga sepanjang hari, namun, ini tetap tidak menghalangi cinta antara dia dan si tampan. Bahkan saat bekerja dengan orang kaya, wanita berambut pirang juga akan menggambar hati di kaca. Menyatakan kesetiaan kepada si tampan. Malam hari, si tampan pulang setelah bekerja. Dia menerima telepon dari wanita itu. Mengisahkan bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang dia berada di depan rumah sakit. Si tampan segera bergegas setelah mendengar itu. Dia menghibur jiwa wanita yang terluka. Dan meminta wanita itu untuk melapor ke polisi agar suaminya dihukum secara hukum. Menghadapi perasaan pasangan suami istri. Namun, dia langsung dihentikan oleh wanita itu. Dia menyatakan bahwa dia sudah siap untuk bercerai dari suaminya. Namun, pada hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu meminta si tampan untuk segera datang menemuinya. Dia mengira wanita itu kembali mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ketika dia tiba di rumah wanita itu, dia langsung terkejut oleh pemandangan di depannya. Terlihat si orang kaya malah berdarah-darah, tergeletak di genangan darah. Diketahui dari mulut wanita, saat suami memukulnya dengan keras. Dia pun mengambil barang di sampingnya. Namun secara tidak sengaja memukul suaminya hingga mati. Si tampan segera ingin melapor ke polisi setelah mendengar itu. Tetapi segera dihentikan oleh wanita. Karena jika melapor, hidupnya akan benar-benar hancur. Dia memohon kepada si tampan untuk membantunya.
Si tampan berusaha melindungi wanita yang dicintainya. Dia segera memenuhi permintaan wanita itu. Pertama-tama, dia diam-diam mengurus mayat si orang kaya, kemudian membersihkan jejak darah di rumah, lalu mengemudikan mobil ke sebuah dermaga, bersiap untuk membakar bersama perahu layar dan mayat. Ketika tiba hari berikutnya, polisi menemukan mayat si orang kaya. Meskipun mayatnya tidak dapat dikenali, tetapi dokumen tidak akan berbohong. Segera kematian si orang kaya dikonfirmasi. Dipastikan sebagai kecelakaan yang terjadi karena mabuk. Kematian si orang kaya juga menarik perhatian petugas perusahaan asuransi. Baru diketahui setelah si orang kaya meninggal, wanita itu akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 10 juta. Saat mereka bersiap untuk menutup kasus dengan cepat. Namun, petugas keamanan mengatakan bahwa orang yang muncul malam itu sama sekali tidak mirip si orang kaya. Setelah kata-kata itu diucapkan, perusahaan asuransi melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti lagi. Sementara wanita itu mengumpulkan bukti, dia menemukan seorang anak laki-laki yang sedang mengamati dirinya secara diam-diam. Menyadari bahwa mungkin ada hubungannya dengan kasus pembunuhan, wanita itu segera memanggil anak laki-laki itu ke kantor polisi. Namun, anak laki-laki itu terlihat sangat gugup. Tidak peduli bagaimana polisi bertanya, dia terus ragu-ragu. Saat mereka meningkatkan tekanan dalam interogasi, tanpa mereka ketahui, ibu anak laki-laki itu adalah seorang pengacara. Melihat polisi mengarahkan tuduhan kepada putranya, dia dengan marah membawa putranya pergi. Si tampan melihat bahwa situasi akan terungkap. Untuk melindungi si wanita berambut pirang agar tidak terluka, dia segera mencari wanita itu, dan menyembunyikan sebuah ponsel di bawah tiang kayu. Karena ponsel ini adalah satu-satunya bukti yang ada sekarang. Namun ketika si tampan kembali ke rumah, ibunya justru menemukan dari kamarnya, menemukan pakaian dalam istri si orang kaya. Melalui pertanyaan dan tindakan ibunya, pemuda itu mengungkapkan semua kebenaran. Namun semua ini adalah karena wanita yang menggoda dirinya terlebih dahulu.